Dan inilah dia koin toss dari wasit Armando Pribadi. Halo, kembali lagi di program 11. Kali ini saya Dimas Bawaskor akan ngobrol dengan Armando Pribadi. Halo Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Saya tahun 99 mendaftar wasit C3. Tahun 99? Ya, tahun 99. Karena udah tidak PCM, karena saya cedera permanen lutut kanan. Iya, jadi waktu itu ya kondisinya tidak bisa maksimal. Bagus gitu, ketika pertandingan 2-3 itu ketiga, keempat, kelima mesti harus istirahat. Dan saya putuskan ya sudah, mungkin saya tidak di sini gitu kan. Nah, ketika saya off PSM 99 itu ada peluang pelatih awalnya. Nah, lalu ada kursus wasit. Nah, yang menjadi motivasi saya ketika yang saya termotivasi ketika teman-teman senior wasit Pak Sis, Pak Said itu memberitahu bahwa jarang loh mantan pemain itu menekuni wasit. Nah, karena saya punya pengalaman teman-teman ada yang cuman sampai C3 Mas gitu, cerita sama saya. Lalu alasan kamu apa? Supaya ya karena saya melihat kalau mantan dari pemain lebih cenderung paham di lapangan. Orang akan melakukan apa? Kenakalan apa yang akan dia lakukan? Sudah pernah alami saya. Iya, begitu. Jadi itu yang membuat motivasi. Walaupun ini awal C3 99, maka ketika itu bikin 2 tahun, per 2 tahun 2001 naik jadi C2. Nah, C2 itu wilayahnya di daerah Istimewa Yogyakarta. Oh, setingkat Komda gitu ya? Provinsi. Iya, di provinsi. Nah, dari situ ya sebenarnya saya tidak menekuni itu gitu loh. Dikasih tugas, kadang-kadang saya malah nggak ambil dan sebagainya. Nah, ketika 2003 saya diberikan motivasi sama beliau bahwa ini kesempatan kamu untuk bisa melanglang buana ke tingkat nasional. Menjadi pemain, saya rasa kamu sudah tidak bisa. Jadi wasit saya rasa ini ada kesempatan. Menjadi pelatih belum tentu juga bisa secepat wasit. Saya pikirkan itu ketika itu ya sudah bismillah. Karena ini adalah mana, maka saya akan laksanakan ini dengan baik. Nah, karena kalau nasional paling tidak kalau kamu bisa memimpin di lapangan-lapangan seluruh Indonesia, setidaknya kamu sudah bisa keliling Indonesia tanpa harus mengeluarkan uang. Betul. Itu motivasinya, gitu kan? Gitu. Nah, dari C1 itu 2003, alhamdulillah mungkin dari beberapa instruktur itu melihat satu postur saya tinggi, gitu kan. Lalu mungkin dalam tutur bahasa, wibawa, karakter dan sebagainya, mereka menilai baik, ada potensial dan sebagainya. Ya, termasuk juga diberikan kesempatan ketika itu untuk tes AFC, untuk FIFA. Sertifikasi sampai wasit itu ya. Tapi saya tidak lolos ketika itu, karena ketika itu ada cedera yang membuat. Oh, sampai screening itu ya Pak? Iya. Jadi harus melalui tes, beberapa tes dan sebagainya. Tetapi buat saya ya sudah, mungkin dunia saya tidak bisa keluar negeri dengan referee, ya kan? Dari sepak bola mungkin bisa, atau mungkin dari yang lain, kan gitu. Ya alhamdulillah, ada kesempatan-kesempatan yang membuat saya selain ke Brunei, saya bisa ke Singapura, bisa ke Malaysia, gitu kan, tanpa harus membiayai sendiri, gitu kan. Dari pernah dikirim oleh PSSI untuk AFC, kursus AFC dengan Roni ke Malaysia, Roni Pati almarhum, dengan siapa lagi kemarin yang barusan meninggal tuh, Rasito, dengan itu kita dikirim. Kebetulan saya berangkat ke sana, ketika itu hanya curhat saja sama orang PSSI bahwa ternyata kehidupan di referee itu tidak senyaman yang saya kira, kan gitu. Ada tekanan dan sebagainya. Tapi ketika itu saya dikasih kesempatan untuk bisa meniti karir di pelatih. Ketika itu saya berangkat pas gempa itu, saya ada di Malaysia selama 1 bulan. Gempa Jogja. Saya berada di Malaysia. Itu. Nah,
hampir 1 bulan. Keluarga ada di bulan. sini, Pak? Keluarga di sini. Jadi ketika kejadian itu, Iya. saya tinggal kurang 1 minggu. Jadi instrukturnya mengatakan saya prihatin dengan itu dan sebagainya. Kalau kamu ingin menyelesaikan, selesaikan. Setelah itu kamu pulang ke Indonesia. Saya bilang saya selesaikan. Kayak gitu. Tapi karena waktu itu saya 1 hari kejadian, saya kontak keluarga. Waktu itu telepon mati semua di Indonesia. Jadi setelah hari kedua, ketiga kalau nggak salah baru saya komunikasikan semua aman. Saya bilang saya lanjut. Ya, setelah itu baru pulang. Ketika jadi wasit itu letting apa ya, satu angkatan di korps wasit itu siapa? Jumadi Effendi, Malang. Jumadi yang seangkatan saya untuk level. Jadi ketika saya nasional awal, saya mungkin termasuk yang dikategorikan tidak dalam arti ikut dalam komunitas mereka. Saya dianggap waktu itu saya diberikan motivasi oleh salah satu teman bahwa kalau nggak ikut komunitas X ini, maka kamu tidak tugas, gitu kan? Tetapi saya berprinsip bahwa rezeki itu urusan Allah, dan saya yakin bahwa apapun itu pasti suatu saat akan ada waktunya. Kan gitu. Alhamdulillah ketika itu 2006-2007 Joko Driono membuat ISL. Indonesian Super League itu. Dan semuanya referee dites, tidak hanya fisik. Nah kalau dulu dari tahun 2003-2004 tes fisik, ya ini mungkin saya buka aja. Liga Jarum ya itu. Liga Jarum, ya kan? Saya tes di lokal di Jogja, level saya tidak lebih dari 2 ranking 3. Tidak pernah ranking 4, 5, 6, tidak pernah. Tetapi kalau tugas saya levelnya pasti di bawah. Pasti tidak pernah di divisi utama, tidak pernah tugas di divisi utama, pasti divisi 1. Itu yang membuat motivasi saya. Saya akan tunjukkan bahwa saya punya kualitas. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan ketika itu Joko Dri, semua referee itu dites. Tes psikologi, tes fisiknya, dan semuanya dan sebagainya. Alhamdulillah saya tidak turun dari ranking 8 besar. Dan saya masuk di situ, dan termasuk waktu itu termasuk satu-satunya referee di Jogja. Semuanya asisten. Kenapa? Karena teman-teman saya lebih nyaman, aman, gitu kan? Asisten itu aman. Daripada referee. Referee sekali gagal, sekali dia putuskan kesalahan dia pasti grounded. Ketika zaman Joko Dri ketika itu. Karena keputusan tertinggi sebenarnya di wasit di lapangan itu saat itu. Mental apa Pak yang bisa membangun untuk menjadi satu wasit yang berkualitas? Jujur, kuncinya itu cuma itu, jujur saja. Ya, jangan katakan misalnya saya mihak ketika tim A, tim B main, saya melakukan kesalahan keputusan terhadap tim A, maka saya harus balas kepada tim B. Jangan sekali-kali berpikir. Dan jangan sekali-kali berpikir ketika kita bertugas. Maksudnya bukan berpikir dalam arti apa. Kita harus bertindak. Nah, bagaimana bertindak? Itu karena kebiasaan. Kalau kita tidak terbiasa di lapangan, maka kita terlalu lambat untuk berpikir mengambil keputusan, maka kita akan ragu-ragu. Itu yang terjadi. Jadi usahakan untuk jangan berpikir, tetapi bertindak. Keputusan per sekian detik itu akan sangat menentukan. Tapi kalau kita sudah berpikir, kita akan mengatakan ini benar apa enggak. Ini terlalu lama. Tetapi kalau dengan insting, karakter kita bentuk, insya Allah aman kok. Tidak ada. Makanya ini yang membuat motivasi saya harus di level atas. Kalau di level bawah pasti ada tekanan. Kalau di level atas ada live, siaran langsung. Ada semacam ini ya protek lah untuk itu. Semua orang bisa tahu ada buktinya itu ya. Nah buat saya kata kuncinya bahwa kalau kita berbuat sesuatu kebaikan, pasti kita akan dimudahkan oleh Allah. Itu saja kuncinya. Ngapain kita mau mihak-mihak toh? Udah ada yang ngatur lah rezeki udah ada yang ngatur. Jadi ngapain kita harus repot-repot itu dan sebagainya. Ketika mengambil keputusan pasti kan ada tekanan-tekanan yang mencoba mempressure, misalnya ada pemain yang menghampiri, pemain yang mendorong. Apa yang Pak Armando lakukan saat itu dengan senyum? Senyum. Anda boleh lihat, kamu lihat di
di YouTube ya. saya misalnya sebagainya gitu kan. Apapun yang dia ucapkan selama itu tidak menghina, merendahkan, kita kan punya batasan. Bahasa cukup sederhana tuh. Wasit itu cuma sederhana. Apa yang kita putuskan berdasarkan apa yang kita lihat. What you see, apa yang kamu lihat. What you action, tindakan kamu apa? Menghentikan, melanjutkan ya semua. What you decision, keputusannya seperti apa? Selesai itu. Nggak usah repot-repot gitu. Kalau kamu nggak lihat, ragu-ragu, you not decision. Udah, jangan kamu bikin keputusan. Kalau posisi tidak lihat itu kalau di referee, Ya. kalau yang misalnya di badminton kan gini ya Pak. Kalau di wasit itu nanya asisten atau bagaimana? Jadi ada beberapa keputusan yang harus kita ambil berdasarkan keputusan kita, berdasarkan pertimbangan asisten dan sebagainya. Nah sekarang kita lihat, kita komitmen. Jadi untuk referee itu kita ada agreement sebelum pertandingan, ya kesepakatan, ya. Jadi biasanya pakai lembaran bendera itu di tengahnya. Ini adalah gambaran lapangan. Oke, kamu asisten 1, kamu asisten 2. Kesepakatan saya, segala bentuk keputusan untuk area ini menjadi hak saya. Kamu hanya membantu, kamu asisten di sini, gitu kan? Maka keputusan kepada saya. Jangan sekali-kali kamu mengganggu itu. Kenapa? Kalau di dalam aturan, misalnya asisten melakukan beberapa pengulangan kesalahan yang mengganggu keputusan wasit, wasit bisa minta untuk diganti. Iya. Karena apa? Decision itu keputusannya pada referee, not kepada asisten referee. Nah ini yang harus dipahami. Jangan sampai kita diatur oleh asisten. Bisa saja terjadi, bisa. Kalau itu memang membuat kita nanti ragu-ragu dalam memutuskan, misalnya asisten melakukan kesalahan dalam keputusan dan sebagainya. Nah kesepakatan ini harus disepakati ketika awal. Oke, kamu setuju, bantu saya, kan gitu. Jangan kamu mengambil keputusan membuat orang lain bertanya-tanya, gitu kan? Kalau jangan membuat orang berpeluang untuk bertanya. Ya kan? Yang menarik. Kuning, merah, ngapain? Karena kalau setelah itu dikeluarkan kan, mau diprotes apapun kan itu sudah terjadi gitu ya Pak. Itu yang saya bilang tadi, konsisten. Banyak hal lah. Saya bilang yang namanya kita di situ sebagai leader ya kan gitu. Siapapun. Pemain asing apa pemain lokal Pak yang dalam tanda kutip cerewet ketika zaman ISL itu? Ya zaman ISL. Ya itu biasanya orang-orang Amerika Latin, Chili, ya. Gonzales itu termasuk. Gonzales termasuk. Ya, cerewet bahasanya, ya. Banyak. Apa yang diomongkan gitu Pak? Dengan bahasa Indonesianya? Ya, waktu itu dia kan baru ya di sini, sehingga cuman wasit, mana keputusannya misalnya. Nah, ini kan nggak pernah kedengar. Kan gitu kan. Yang orang lain di luar tidak ini. Selama itu apa ya? Saya melihat begini, jangan melihat orang berpeluang untuk mencari kelemahan kita. Oke, maksudnya apa? Kita memimpin 2 tim. Berusaha adil untuk keduanya. Jangan mikir yang macam-macam. Sudahlah. Kita bismillah masuk ke lapangan, pimpin yang adil, selesai Pak. Tidak ada. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah. Cuman 1 Persipura ketika itu. Ya kan? Karena dia dalam catatan saya setelah saya evaluasi, Jackson menyampiri saya. Apa? Maaf Pak Armando, anak-anak saya ini sudah 4 bulan tidak digaji ketika itu. Itu yang membuat saya, kenapa dia begitu emosi ketika itu. Waktu itu main di Malang. Main di Malang. Lawan Arema, Persema kalau nggak salah. Jadi dia kalau nggak salah TC-nya di Makassar. Saya masih ingat betul. Jackson menghampiri saya setelah pertandingan. Dia minta maaf. Pak Armando, saya mohon maaf. Anak-anak buah saya sudah hampir 4 bulan dia tidak digaji. Berarti waktu di lapangan memang ada semacam pressure itu ya? Ya sebenarnya bukan pressure. Jadi protesnya itu sangat berlebihan. Jadi dia terbawa. Jadi dalam pemikiran, mungkin dalam pikirannya dia bahwa aku udah nggak digaji, keluargaku mau makan apa, selama di Makassar juga seperti ini dan sebagainya. Itu saya setelah tahunya waktu itu loh, biasanya saya tuh sering mimpin yang namanya Wamena dengan Persipura. Oh ya. Baik itu di home-nya Wamena di pendidikan. Ya. Jadi
Buat saya tidak ada masalah. Mereka sudah paham betul saya. Dan saya lebih senang memimpin mereka. Di sana itu Mas, tidak ada yang namanya bantu tuan rumah. Kalau tuan rumah main jelek, supporternya mereka berbalik Mas. Memprotes ini. Tuan rumah kenapa main jelek dan sebagainya. Dibanding di Jawa-Jawa kayak gini. Iya. Jawa itu sepertinya, wah dikit-dikit disalahkan dan sebagainya. Pressure dari penonton kan pasti banyak apa ya, umpatan, entah itu wasit goblok, itu bagaimana Pak? Yang bisa dilakukan mental itu, apakah ya nggak usah dengar lah itu seperti Ya, apa Pak? Ketika saya diajarin, Pressure-nya kalau apa ya? kamu masuk lapangan, maka sebelum kamu memimpin, Ya. tontonlah penonton. Jadi kamu lihat penonton semuanya. Jadi saya biasanya masuk, saya akan lihat dari ujung sampai ujung, saya lihat semuanya, semua saya lihat. Yang sudah ada penontonnya. Iya, setelah ada penonton. Biasanya warming up itu kan dilakukan di lapangan Ya. sebelum kita pertandingan, kan gitu. Nah dari situ saya menyesuaikan. Satu saya lihat band, satu lihat band, penonton, semuanya, gitu kan, tribun dan sebagainya. Gitu. Dan saya biasanya akan berusaha 1-2 day before, ketika saya mimpin pertandingan, Ya. saya tidak akan baca koran. Oke. Itu. Jadi itu akan terbebani. Apalagi kalau di luar Jawa. Di luar Jawa itu biasanya koran lebih cenderung ke tuan rumah. Kan gitu. Itu Kalau menarik. datang ke stadion juga Pak, H-1 juga dilakukan. Iya, Oke. wajib itu. Wajib. Ya. Karena kita Cek akan lokasi, ya. melaporkan. Satu, pengawas pertandingan, match commissioner itu juga harus melaporkan. Dia cek kamar mandi, dia cek ke ruangan, dia cek semuanya. Sementara kita cek lapangan, pemanasan, warming up dan sebagainya. Termasuk tugas matchcom juga mengukur lapangan. Itu Diukur dilakukan. ulang berarti. Mengukur ulang. Karena dia biasanya sekarang H-2. Kalau sekarang itu H-2. Jadi H-1-nya kita ke lapangan. Nah sekarang tugas itu juga H-2 harus hadir. Makanya sekarang disebut profesional. Referee is professional job. Jadi memang sudah profesional. Jadi kalau kamu pegawai sulit sekarang. Kenapa? H-2 Mas. Ya, Harus hadir. harus ada di lokasi. Ya, sekarang begitu. Ini aturannya. Sehingga Anda betul-betul konsen untuk bisa di situ. Itu sekarang. Dari seluruh pertandingan yang Pak Armando pimpin, mungkin lebih dari 500 pertandingan Pak, atau 300 pertandingan. Ada catatan nggak sih Pak dari seorang Saya wasit ada sebenarnya? Mas. Saya ada buku. Ada buku, ya, ya. ada buku. Termasuk beberapa kejadian. Oke. Yang ini menarik. Ya. Yang menarik ya. Mungkin saya cerita sekalian bahwa ketika itu saya memimpin Samarinda, Persisam Samarinda dengan Pelita Jaya. Oke. Ya, waktu itu Persisam kalah. Kalau tidak salah 1-0 ya. Jadi kejadian di sana yang namanya Persisam itu tidak pernah kalah. Kan gitu. Kalau draw saja itu ada pressure biasanya. Wasit dipukul lah. Sempat ada kasus sebelum saya. Ketika khusus Pak Joko Tri telepon saya, Mas Armando, tolong selamatkan pertandingan. Ya. Apa maksud dari selamatkan pertandingan? Karena 2 kejadian pertandingan sebelumnya Ya. itu wasit dihajar Mas. Jajat Sudrajat dan Iis. Iis. Iya. Itu sempat kasus di pengadilan, tetapi berjalan 1-2 kali sidang, akhirnya dari Jawa Barat ke Samarinda ini kan perlu biaya. Oh ya. Mereka akhirnya melepas itu, ya. Dan ketika itu pertandingan kalah tuan rumah, tidak ada intimidasi, tidak marah dan sebagainya. Dan besok harinya ketika koran keluar, ya saya tidak tahu ini apakah karena saya, tetapi di situ ada keputusan menarik. 1, Aidil itu dipecat sebagai manajer. Kedua, Aji Santoso sebagai pelatih dipecat. Ketiga, Hamka Hamzah itu dipecat. Jadi bahasa korannya di situ, Armando pribadi memecat 3 pilar Persisam, gitu kan bahasa itu. Tapi saya nggak sempat saya clipping gitu kan, karena buat saya sudahlah. Buat saya kalau sudah pertandingan selesai, tidak ada pikiran saya lagi ke belakang tentang bagaimana dan sebagainya. Itu betul-betul dijaga tentara, gitu. Pertandingan Persisam memang
nilai sejarah. Ya, bersejarah. Kalau pertandingan yang lain Pak, ada yang menarik lagi nggak Pak dari selama ISL? Kemungkinan pertandingan di di Papua ya, di Persipura dengan Wamena Di Stadion Mandala berarti. di Mandala. Jayapura. Ketika itu Persipura kalah 0-1 babak pertama. Penontonnya marah, ya, dan ternyata supporter Wamena lebih banyak. Itu sampai dihentikan, ya, sampai ada salah satu official ketika itu menembakkan senjatanya. Oh iya, saya Ya, manajer. Pak ya, John, manajer Pak ya, waktu itu Ya. sempat terhenti. Seperti apa Pak seremnya Pak? Wah, karena waktu itu ada yang bercerita ketika kalau misalnya kejadian kredit di stadion itu, maka kita biasanya tidak bisa melalui, karena aksesnya cuma satu pintu, Pak, one gate gitu. Di Di stadion itu? ya, Oh, keluarnya mau masuk ke kota itu cuma satu pintu. Maka pernah kejadian kalau tidak salah 8 besar atau apa ya waktu itu wasit katanya dibawa lewat laut, seberangkan lewat Oh, ya, laut, memang dekat diamankan pantai, kan? ya. Jadi tapi alhamdulillah ketika itu berhenti sekitar 15 menit. Jadi hanya Pak John itu marahnya kenapa penontonnya Papua Persipura itu melempar bench, karena memang dia euforia sih Pak John waktu itu euforia, dan saya bikin laporan ketika itu. Akhirnya satu-satu, dan saya pertandingan memimpin beberapa kali derby Persipura Wamena beberapa kali itu berakhir dengan kalau tidak 0-0 1-1, tidak pernah menang salah satunya. Ya alhamdulillah lah, maksudnya saya bersyukur bahwa saya memimpin pertandingan yang disebut orang takut. Saya tidak tahu apakah ketika itu zaman tahun 2008, 2009 yang ketika Jimmy Napitupulo mengatakan telepon, "Dok, kamu nggak ada pagi besok masuk TV." Padahal kan ini siaran tunda, yang ini live, yang ini siaran ulang dan sebagainya gitu kan. Kamu kayak beli waktu itu masih Antv, ya. masih Antv. Jadi Jimmy sampai telepon karena kebetulan ya kita juga mantan pemain, jadi sering kita main bareng sama dia. Dia kan mantan pemain Jakarta Selatan, Persija Jakarta Selatan ya. Oh, PSJS. Ya waktu itu. Saya tertarik ini Pak Armando, bagaimana ketika pertandingan selesai, wasit kan bikin laporan. Berita. Itu seperti apa sih Pak berita acaranya? Ya, jadi begini. Sudah ada formatnya kah atau iya, gimana? Sudah ada format dan misalnya alasan decision yang kamu ambil. Misalnya yellow card, alasannya apa? Alasannya ini. Di situ ada ditulis. Tidak bisa kita akan mengatakan bahwa laporan yellow card number ini dan sebagainya pada menit sekian dan sebagainya. Kan gitu. Laporannya sama, nama pemain, start eleven-nya, pengganti dan sebagainya, terus di bawah ulasannya. Misalnya ada kejadian yang menarik misalnya dan sebagainya. Itu ditulis di situ alasan dan sebagainya. Nah, yang menjadi catatan kalau misalnya home turnamen ini kan ada competition, kompetisi ya kan, Liga Indonesia kompetisi. Itu biasanya kita tidak diminta pertanggungjawaban secara lisan. Tetapi cuma tulis. Ya, tertulis. Tetapi kalau home turnamen, misalnya piala apa nih besok ini? Piala Menpora. Dalam satu tim, grup ini ada 6. Di situ ada referee assessor. Referee assessor ini menilai bagaimana kemampuan wasit, bagaimana kondisi wasit, bagaimana decisionnya dan sebagainya. Itu dirinya. Nah, di-report di mereka. Nah, biasanya kalau di FIFA itu ada penjelasan secara lisan yang disampaikan. Ketika after match, itu dia lakukan. Dia terangkan. Oke, pada menit sekian saya mengambil decision yellow. Why yellow? Karena ini dan sebagainya. Kita harus jelaskan. Gitu kan? Tidak secara tertulis lagi. Kita harus jelaskan kenapa harus ini dan sebagainya. Harusnya kamu pada posisi apa? Where you position in the pitch. Misalnya di dalam lapangan posisimu di mana? Di sini. Apa betul? Gitu kan? Oh iya, saya punya. Oke, tidak apa-apa. Note buat kamu. Catatan. Besok jangan diulangi. Biasanya referee assessor begitu.
catatannya ini dan sebagainya. Kamu harus perbaiki. Oke. Next match kamu bikin. Setelah itu diperbaiki. Oke. Berarti anak ini punya pergerakan positif. Jadi evaluasinya ada poinnya ini dan sebagainya. Maka anak ini dikatakan bagus. Jadi modelnya review. Iya. Beda ketika misalnya wasit ada di komisi itu Pak, apa namanya, kayak semacam pengadilan wasit itu juga ada kan Pak? Ada. Nah, itu kan kalau ada accident. Kalau kejadian, misalnya ada pemukulan, ada Ya. pengejaran, ada termasuk yang kemarin yang saya tadi cerita, Ya. penembakan Ya. atau apa, pemukulan dan sebagainya, baik di lapangan maupun di luar lapangan, itu harus dilaporkan. Nah, ketika itu dilaporkan, maka komisi disiplin itu akan menindaklanjuti itu. Jadi dalam komite wasit penugasan, Ya. komite disiplin, ada kejadian, nanti dievaluasi, disidangkan dan sebagainya, maka keluar nanti keputusannya. Komite disiplin menindak Mr. X misalnya melakukan pemukulan terhadap Mr. Y Ya. dalam sebuah pertandingan berdasarkan laporan ini, maka dendanya 200 juta. Tidak bermain 2 kali dan sebagainya. Ini semacam komdis tapi yang wasit Ya, iya, seperti itu. Itu ada aturannya sendiri. Jadi kalau sekarang itu kan ada PT Liga Indonesia Baru, ya. kan gitu. Nah, mereka yang menjadi operator liga itu pada dia, tidak lagi pada PSSI. Ya, betul. Ya kan, seperti itu. Nah, dulu kalau kejadian baru kita ke PSSI komisi disiplin. Kalau pada PT Liganya itu tidak, kan gitu. Ya. Itu dikembalikan kepada wasitnya, kepada induknya, ke Benar. PSSI-nya. Maka PSSI yang akan menyimpulkan, menyidangkan, memutuskan begini dan sebagainya. Lagi dikirim surat bahwa keputusan komite disiplin memutuskan seperti ini. Nomor pertandingan ini dan sebagainya memutuskan sekian, denda sekian. Sebelum pertandingan itu nanti ada report, misalnya A lawan B kejadian, pemukulan, kartu merah, red card, ada 2 atau 3 dan sebagainya. Pada pertandingan selanjutnya kalau sidang ini belum dilakukan, oke, masih berjalan. Tetapi kalau ini sudah dilakukan, maka next match itu harus nunggu keputusan komite disiplin sesegera mungkin, karena besok itu akan diberitahukan ketika pertemuan teknik. Ya. Pertemuan ini dari surat nomor sekian, PSSI melampirkan keputusan komisi disiplin tentang pemain A, pemain Anda tidak boleh main. Oke. Gitu. Ya. Pemain B tidak boleh main. Ya. Anda boleh bermain, misalnya pada pertandingan ini dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin yang kamu maksud. Seperti itu. Itu yang terjadi. Tatanannya seperti itu. Oh, ngeri juga ya jadi wasit. Karena top nyawa juga ya, Pak. Ya, kalau kita insya Allah kalau kita Ya. niatnya baik, enggak lah. Saya rasa enggak, jangan sampai inilah. Ya, karena Kan terakhir wasit di Jogja ada yang kena pemukulan ketika di Kudus itu, Pak. Iya. ya itu levelnya kalau nggak salah di Liga 2 apa ya, Liga 3 ya, tanpa kayak live gitu. juga kan. Ya, itu yang sulit. Nah, kelemahannya itu. Jadi kalau kita bicara tentang recording misalnya kan ya. gitu, untuk evaluasi itu penting. Sekarang itu kita bikin mencoba kalau ada tempat latihan biasanya ada yang mengambil kamera seperti jenengan. Oke, evaluasinya apa? Pertandingan, ya oke. Jadi kita mencoba untuk mengingat kembali dalam bentuk visual. Nggak bisa misalnya, oke kita evaluasi. Itu yang misalnya. Nah, itu yang terjadi di Indonesia beberapa tahun, ketika mungkin zaman saya. Evaluasi yang terjadi di tingkat provinsi tidak bisa detail karena kita tidak ada report, baik tertulis maupun visual. Maka evaluasinya di mana? Kita bicara evaluasi, kita bicara data. Kalau kita bicara data, maka datanya dari mana? Baru kita akan katakan, menit sekian kamu melakukan kesalahan ini. Apa evaluasi kamu? Kenapa kamu melakukan ini? Yang mana ya Pak? Nih, ya, ini loh, kamu ini dan sebagainya. Oke. Oh iya, oke, baik. Kamu harus melakukan ini seharusnya, harus ini dan sebagainya. Maka mereka paham. Kan gitu. Makanya kalau sekarang yang namanya kamu bilang tadi usia dini, pelatihnya saja kalau menjelaskan Grambiang, pemainnya yang nggak ngeh, paling tidak dengan papan, kan gitu. Gini loh, posisi kamu di belakang. Tapi kalau misalnya kita hanya bicara hanya dalam bentuk lisan,
mereka kan punya interpretasi berbeda. Betul. Ya kan? Yang mana ya? Aku neng buri di Ya, mana ya? ya. Dan sebagainya kan gitu. Dari ini yang harus kita perbaiki gitu. Itu yang harus ditata, kita pelan-pelan lah kan gitu kan. Paling tidak saya menarik ketika ucapan Anies Baswedan mengenai evaluasi ketika dia memimpin Jakarta. Dengan cerdas dia katakan, inilah saatnya kita untuk mengevaluasi generasi kita akan depan. Kenapa? Sekarang kita hampir semuanya menggunakan kamera. Hampir setiap orang punya yang namanya HP itu berkamera. Ketika itu mereka report, ya kan, kita ulang lagi mungkin 10 tahun yang akan datang. Kalau itu jelek, maka secara tidak langsung kita menciptakan manusia yang jelek. Kita harus telurkan, maksudnya kita harus berikan kepada sesuatu yang baik supaya orang mengenang bahwa apa yang kita lakukan itu baik. Benar. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jangan wah HP itu sekarang membunuh generasi muda dan sebagainya. Ada sesuatu yang baik masih ada kan gitu. Maka kita lakukan itu. Setidaknya apa? Yaitu tadi memberi motivasi, memberikan gambaran mungkin secara biografi kita tampilkan. Iki loh, orang-orang dulu tuh melakukan ini. Kenapa kita tidak? Nah, itu yang kata kuncinya legacy, warisan yang untuk generasi berikutnya. Betul. Seperti hanya obrolan ini dengan Pak Armando, ya. Kita banyak ngobrol tentang sedikit sepak bola dan banyak tentang wasit. Pasti kita akan ada obrolan lagi, Pak. Amin. Terima kasih buat yang sudah menyimak satu-satu program penelusuran sejarah PSIM dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Armando. Oke, thank you.